Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya, Eko Prastyo. Selamat datang di Ruang Belajar. Apa yang ada di pikiran sahabat semua tentang puasa? Buat para muslim, saya yakin dan percaya ibadah puasa bukanlah sesuatu yang aneh, karena ini menjadi bagian penting dari kehidupan kita sebagai seorang muslim. Dan kita tahu dan percaya ibadah ini punya manfaat yang sangat luar biasa dari sisi spiritual, kesehatan mental, dan juga kesehatan fisik. Sebenarnya hal yang sama bisa kita lakukan untuk memperbaiki kondisi dan situasi finansial kita. Ada baiknya lakukanlah puasa finansial. Apa sih puasa finansial itu dan apa dampak positifnya untuk kita? Lantas bagaimana cara kita melakukannya? Yuk temukan jawabannya di video berikut ini. Layaknya seperti orang berpuasa, sebenarnya puasa finansial itu punya konsep yang sama, yakni memilih waktu untuk tidak berbelanja, tidak membeli sesuatu sebelum waktunya datang. Sama dengan orang berpuasa, sebenarnya kita boleh makan dan minum, tapi ketika kita memilih untuk berpuasa, maka di waktu kita berpuasa, kita akan berhenti makan dan minum. Kita akan melakukannya nanti di saat kita berbuka. Konsep ini sama persis dalam puasa finansial. Kita memilih waktu yang tepat untuk membeli sesuatu, waktu yang tepat untuk berbelanja, memilih waktu yang tepat untuk mengeluarkan uang kita. Bagaimana cara melakukan puasa finansial ini? Ada beberapa cara. Pertama, menunda pembelian minimal 3 kali. Jika kamu sedang ingin membeli sesuatu, misalkan membeli iPhone, membeli laptop, membeli apapun yang sifatnya adalah sebuah keinginan, maka cobalah tunda. Misalkan kamu ingin beli iPhone, katakan pada dirimu, nanti sajalah bulan depan. Ketika sampai pada bulan depan, tunda lagi. Oke, bulan depan lagi. Lakukan 3 kali. Ini untuk memastikan bahwa keinginan kita untuk membeli iPhone pada saat itu hanyalah sebuah hasrat yang sifatnya konsumtif. Tapi setelah 3 kali kita menunda, biasanya kita lebih rasional dan di titik itu kita akan bisa menilai, oke, sepertinya saya butuh memang. Menunda sebanyak minimal 3 kali atas apa yang ingin kita beli itu punya manfaat besar agar ketika teman-teman merasa kesulitan mengendalikan hasrat belanja dengan mengatakan bulan depan saja saya belanja atau besok saja atau minggu depan saja, ini lumayan cukup membantu mengurangi. Jadi coba deh ketika teman-teman dapat uang kemudian ingin belanja sesuatu, katakan nanti saja atau katakan besok saja, atau mungkin katakan bulan depan saja. Belajarlah untuk menunda apapun yang ingin kita beli yang sebenarnya sifatnya nggak penting, minimal 3 kali. Cara kedua apa? Belanjalah dengan uang pas. Jadi silahkan teman-teman membuat list belanja dan menghitung, mengkalkulasi berapa sebenarnya estimasi total pengeluaran kita. Bawa dengan uang pas. Dengan cara ini akan membuat ketika kita memang belanja itu terstruktur. Kita tidak mudah terpengaruh oleh bujuk rayu promosi, oleh tawaran-tawaran menggiurkan, oleh keinginan-keinginan sesaat yang tiba-tiba muncul. Dengan kita membawa daftar belanja dan uang pas yang kita bawa, ini membuat kita berpikir ulang untuk belanja sesuatu yang lebih. Bagaimana ketika kita berangkat kerja? Ya bawa uang secukupnya, nggak usah banyak-banyak. Bagaimana ketika kita keluar? Sama, bawa uang secukupnya. Kurangi, jangan membiarkan membawa uang terlalu banyak di dompet kita, karena itu berbahaya. Mungkin teman-teman bertanya, bagaimana ketika semuanya ada di m-banking kita, ada di e-wallet kita? Di titik ini kita butuh bijak. Secara pribadi, saya membatasi jumlah e-wallet yang saya miliki. Saya punya 2 smartphone, yang satu khusus untuk tabungan, yang semuanya digital ada di situ. Yang satu memang hanya untuk sehari-hari. Ya kita hanya bawa secukupnya, sama dengan kita membawa dompet perlakuannya. Tips lain agar kita bisa berpuasa secara finansial adalah jangan membeli sesuatu ketika sesuatu itu bernilai besar dengan cara hutang. Contoh teman-teman pingin beli iPhone terbaru, teman-teman belum punya uangnya,
Maka daripada kita membeli sekarang kemudian berhutang, lebih baik enggak. Katakan, kalau saya tidak mampu membeli secara tunai, artinya memang belum waktunya beli. Ini adalah cara untuk kita agar kita berhenti belanja hal-hal yang gak penting dengan menggunakan hutang. Melakukan puasa finansial dengan cara membeli apapun secara tunai itu cukup membantu mengendalikan hasrat belanja kita. Yang terakhir nih, jangan belanja ketika baru dapat uang. Yang saya lakukan ketika saya baru dapat uang, baru dapat income, atau kita baru nerima uang dalam jumlah banyak, saya akan segera memasukkan uang itu, menyimpannya, dan saya menghindari untuk pergi, keluar, atau berbelanja hal tertentu. Karena kondisi ini punya potensi membuat kita lupa, membuat kita hilaf. Jadi yuk diingat-ingat, ketika baru dapat uang, jangan langsung gunakan untuk belanja. Tunda, kembali pada prinsip pertama, tunda minimal 3 kali. Lantas apa manfaatnya melakukan puasa finansial? Sangat besar manfaatnya. Kamu akan mampu melakukan pengendalian diri. Ini sama persis seperti tujuan utama puasa, yaitu melakukan pengendalian diri. Ketika kita bisa menunda makan dan minum, itu akan besar manfaatnya bahwa kita mampu mengendalikan diri kita, hawa nafsu kita. Ini juga sama, ketika kita mampu menunda belanja kita, mampu mengetatkan kantong kita untuk tidak membeli sesuatu yang gak penting, ini juga sangat bermanfaat untuk kita. Menyehatkan kantong kita itu dimulai dengan puasa finansial. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.